Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-fatihah wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Rasulullah berbicara. Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu fasal yang ke-10, membahas tentang kekuatan Rasulullah. Al-Faslul Ashiru, fasal yang ke-10, fi sifati quwwatihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menjelaskan kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul batshi. Rasulullah itu seorang yang begitu amat sangat kuat fisiknya, juga kuat batinnya. Jangankan Rasulullah, sahabat saja itu juga memiliki kekuatan yang sangat hebat. Satu contoh diantaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Waktu itu saat terjadi perang Khaybar yang terjadi pada tahun, kalau tidak salah, 7 Hijriah. Itu peperangan yang cukup lama sampai berbulan-bulan, karena di situ ada satu benteng yang sangat kuat yang tidak bisa ditembus oleh sembarang orang, namanya Hisnun Naim, benteng Naim, semacam pintu gerbang yang sangat besar. Itu tidak ada yang bisa merobohkan, dan waktu itu yang bisa merobohkan itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Padahal benteng Naim ini di dalam satu riwayat tidak kuat diangkat oleh 40 orang. Benteng Naim ini tidak kuat diangkat oleh 40 orang, tapi giliran diatasi oleh Sayyidina Ali, itu bisa diangkat dan dilemparkan dengan begitu sangat jauh. Itu padahal kekuatan sahabat. Apalagi Rasulullah kuatnya itu seperti apa? Rasulullah sangat kuat sekali. Ini satu kisah juga yang menjelaskan tentang kekuatan Rasulullah. Waktu Fathu Makkah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah itu berarti 1 tahun setelah perang Khaybar. Fathu Makkah ini terjadi 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Berarti pada saat itu Rasulullah usianya 61 tahun. Nah, Fathu Makkah ini, waktu itu Rasulullah ingin menghancurkan dan merobohkan berhala-berhala yang ada di atas Ka'bah. Mungkin Ka'bah yang dulu dengan Ka'bah yang sekarang itu tidak sama. Kemudian Rasulullah memanggil kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, aku ingin merobohkan berhala-berhala yang ada di atas Ka'bah. Kamu sekarang aku perintahkan untuk naik di atas bahuku, nanti aku panggul," kata Rasulullah. Sayyidina Ali karena didikan Rasulullah, "Oh, ini cangkolang, ini tidak punya adab, ini tidak sopan. Masa aku dipanggul di bahunya Rasulullah?" Akhirnya Sayyidina Ali menawarkan diri, "Bagaimana kalau aku saja yang memanggul engkau, wahai Rasulullah?" Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, karena Rasulullah itu tidak ingin menyakiti perasaan sahabat dan sekaligus menantunya, maka Sayyidina Ali mencoba untuk memanggul Rasulullah. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali tidak kuat manggul Rasulullah, tidak bisa sama sekali. Padahal Sayyidina Ali itu kan orang yang memiliki kekuatan 40 orang untuk mengangkat Hisnun Naim, benteng Naim. Tapi giliran ngangkat Rasulullah tidak kuat. Akhirnya ya mau tidak mau Sayyidina Ali yang dipanggul di bahunya Rasulullah untuk merobohkan
berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Karenanya muncul satu kaidah, imtisalul amr khairun min sulukil adab. Menjalankan perintah itu lebih baik daripada menjalankan adab. Nah, itu pokoknya kalau urusan guru itu lebih baik menjalankan perintah daripada ngomong cangkolang. Misal kalau di Darul Mustafa di Pondoknya Habib Umar itu sudah biasa murid-muridnya itu disuruh ceramah di hadapan beliau itu. Sebelum Habib Umar itu ceramah, murid-muridnya suruh ceramah, ini fulan. Ya mereka semuanya masa ngomong, wah ini tidak pantas murid ceramah di hadapan gurunya. Tapi kalau urusan seperti itu lebih mendahulukan perintah dibanding adab. Nah, itu sebagaimana para habaib seperti itu, didikannya seperti itu. Rasulullah itu orang yang begitu sangat kuat sekali. Walaupun seperti itu, Rasulullah juga orang yang sangat ramah, orang yang sangat rahmah, orang yang sangat kasih sayang. Biasanya kalau orang biasa ya, kalau orang itu kuat, biasanya petentang-petenteng, juga kasih sayangnya sedikit. Pokoknya pengen ngajak berkelahi terus, pengen ngajak duel terus. Tapi Rasulullah walaupun beliau sangat kuat, tapi rahmatnya itu juga sangat besar. Kekuatan Rasulullah itu bukan hanya kekuatan fisiknya, tapi juga kekuatan menjalankan perintah-perintah Allah, kekuatan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan Rasulullah karena sangat kuat, la yakhaufu fillahi laumata laim, tidak takut kepada siapapun, baik itu takut celaan maupun takut terhadap apa-apa yang membahayakan kepada dirinya beliau. Rasulullah begitu sangat kuat. Kemudian dijelaskan wa an ibni Ishaq wa ghairihi annahu kana bi Makkah rajulun syadidul quwwah yuhsinus sira wa kana an-nasa ya'tunahu minal bilad lil musara'ati fayasra'uhum. Ada dulu itu di Mekah orang yang sangat terkenal, ahli gulat, ahli berkelahi, ahli berduel. Sampai waktu itu banyak orang-orang yang datang di daerahnya dia dari berbagai penjuru daerah hanya untuk ngetes ini sekuat apa sih kekuatannya dia ini. Kok sampai tidak ada satupun orang yang mengalahkan. Fabainama huwa dzata yaumin fi sya'bin min sya'bi Makkah. Suatu hari di salah satu gunung yang ada di Mekah, idlaqiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bernama Rukanah. Ada yang pernah dengar namanya? Rukanah baru pertama dengar. Rukanah ini orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang ahli berkelahi, orang yang ahli berduel. Waktu itu ketemu dengan Rasulullah di salah satu gunung yang ada di Mekah. Kemudian Rasulullah tugasnya untuk berdakwah, mengajak untuk Islam. Faqalahu ya Rukanah, wahai Rukanah, ala tattaqillah wa taqbalu ma ad'uka ilaihi. Wahai Rukanah, apakah engkau tidak takut kepada Allah dan menerima apa yang aku ajakkan kepadamu? Kemudian Rukanah ini menjawab, faqalahu ya Muhammad, hal min syahidin yadullu ala sidqik. Apakah ada bukti yang menunjukkan kejujuranmu? Kemudian Rasulullah menjawab, faqala ara'aitaka in syara'tuka atu'minu billahi wa rasulih. Bagaimana pendapatmu kalau kita berduel? Kalau kamu kalah, apakah kamu mau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kemudian Rukanah menjawab, qala na'am ya Muhammad. Iya wahai Muhammad. Faqala lahu tahayya lil musara'ah. Kemudian mari kita mulai untuk berkelahi, berduel. Faqala tahayyatu, kata Rasulullah, aku siap. Maju tak gentar membela yang benar. Kemudian Rasulullah ini dibilangi sama Rukanah, kamu mulai saja dulu, banting aku. Gaya Rukanah ini. Kemudian Rasulullah membanting satu kali, kalah KO ronde pertama. Setelah itu, wah ini kayaknya ada yang salah ini, saya jurusnya masih belum dikeluarkan semua ini. Coba sekali lagi, banting lagi, kalah lagi, banting lagi sampai yang ketiga kalinya.
Kalah terus sampai ketiga kalinya Rukanah ini kalah. Fadana Rasulullah SAW fa'akhadahu summa sara'ahu. Terjadilah perkelahian yang begitu sangat sengit, dan Rukanah akhirnya KO, terlempar, jatuh dibanting oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Apakah Rukanah kemudian langsung beriman? Apa kata Rukanah? Asyhadu annaka sahir. Wah, kamu ini Muhammad, sihirmu benar-benar hebat ini, sampai aku kalah. Masih mengatakan Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Sampai akhirnya diulang, sampai akhirnya dalam satu riwayat Rukanah ini sampai akhirnya masuk Islam pada saat Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Dan ada juga yang mengatakan masuk Islamnya setelah berduel itu, tapi riwayat yang paling kuat adalah masuk pada saat Fathu Makkah. Qala fata'ajjaba Rukanah min dzalik. Rukanah ini geleng-geleng. Apa kalau istilah orang sekarang ya? Iya, istilah orang sekarang geleng-geleng itu biasanya apa yang diucapkan itu? Amazing, ya, amazing. Apa artinya? Luar biasa. Wa ta'ajjaba Rukanah min dzalik. Tsumma sa'alahu al-iqalah wal 'aud. Itu singkat cerita pokoknya Rukanah ini minta diulang-ulang terus, tapi fa fa'ala bi saniyan wa salisan. Kedua kalah, ketiga kalah. Fa waqafa Rukanah muta'ajjiban wa qala inna sya'naka la'ajib. Engkau ini sungguh manusia yang ajib, yang menakjubkan. Dan waktu itu sebelum Rukanah ini masuk Islam juga pernah ditawarkan oleh Rasulullah, wahai Rukanah, kalau kamu tidak mau masuk Islam, kamu pengen bukti tidak yang lain selain kamu kalah berduel dengan saya? Ini pohon-pohon yang ada di sekitar ini, jika aku panggil semuanya akan datang, berjalan datang kepadaku. Kemudian dipanggillah itu pohon-pohon, benar pohon-pohon itu satu persatu datang berjalan. Pernah ngelihat mukjizat seperti itu atau karamah seperti itu? Tidak ada. Pohon satu-satu berjalan. Apakah langsung beriman? Tidak. Masih mengatakan, oh sihirnya hebat banget itu Muhammad itu. Tapi kemudian akhirnya walhasil ini Rukanah ini akhirnya masuk Islam. Karenanya kadang hidayah itu juga melalui proses yang cukup panjang. Kadang kedekatan juga tidak bisa membuahkan hidayah. Contohnya Abu Lahab itu kan pamannya Rasulullah sendiri. Pamannya berarti saudara dari ibunya, itu Abu Lahab, tapi tidak mendapatkan hidayah. Nah, orang yang melawan Rasulullah akhirnya juga mendapatkan hidayah. Hidayah itu tidak bisa dipakai logika. Kadang-kadang orang yang asalnya membenci bisa jadi dia mendapatkan hidayah. Ya, seperti contoh Rukanah ini. Jadi kadang-kadang dakwah itu juga tidak harus berceramah, kadang-kadang juga harus pakai jurus. Karena di beberapa orang tertentu itu tidak butuh untuk dinasihati, tapi butuh untuk dibanting biar dia itu beriman. Nah, juga pernah terjadi selain Rukanah ini yang pernah menantang Rasulullah. Siapa namanya? Yazid bin Rukanah. Berarti siapa? Anaknya. Jadi anak bapak ini sama-sama kuatnya ini. Bapaknya kalah, anaknya nantang, namanya Yazid bin Rukanah. Pernah suatu ketika Yazid ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau kamu mau melawan saya, bisa melawan saya, akan aku beri imbalan 100 ekor kambing. Nah, sudah. Akhirnya Rasulullah melayani. Yang penting kamu mau masuk Islam lah, gampang itu, masalah itu gampang. Satu kali ronde kalah, kasih 100 ekor kambing. Coba sekarang itu harganya berapa? Anggap saja satu kambingnya 3 juta. 3 kali 100 berapa? 300 ya? 300 juta. 300 juta. Imbalannya 300 juta. Tidak tanggung-tanggung itu. Kalah. Ronde pertama kalah. Ronde kedua kalah lagi. Ronde ketiga lagi kalah. Sampai 300
Tiap satu ronde itu ngasih 100. Satu ronde berikutnya ngasih 100. Berarti kan hampir 1 miliar itu. Akhirnya walhasil ini anaknya juga akhirnya masuk Islam. Wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Tapi apa sikap Rasulullah ketika sudah menang 300 kambing itu? Kasihkan lagi sama Yazid bin Rukana sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Yazid bin Rukana ini semakin yakin dengan ajaran Rasulullah. Ini orang hebat ini, sudah menang dikasih 300 ekor kambing, ketika sudah memenangkan ternyata kambingnya dikembalikan. Coba kalau kita kalau duel seperti di ring tinju itu kan dapat emas sabuk itu kan tidak mungkin, tidak ada ceritanya kan. Pemenang pas langsung ya sudah kamu kalah dikasihkan sabuk emasnya. Pernah tidak lihat? Tidak pernah. Rasulullah seperti itu, luar biasa. Waqad shara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atan ghairu Rukanah. Dan yang pernah berduel dengan Nabi itu banyak selain Rukanah, di antaranya adalah Yazid bin Rukanah. Ada juga yang lain, minhum Abul Aswad Al-Jumahi. Ada seorang kuat, tangguh, pahlawan, pendekar namanya Abul Aswad Al-Jumahi. Wa kana syadidan. Orang ini sangat kuat. Balagha min syiddatihi kana annahu kana yakifu ala jildil baqarah wa yatajadzabu atrafahu asyratun liyanzi'uhu min tahti qadamaihi fayatafarral jildu wa lam yatazahzah anhu. Ini menggambarkan kekuatannya. Siapa namanya? Abul Aswad Al-Jumahi. Ini orang yang sangat kuat. Digambarkan seandainya ada kulit sapi itu ditaruh, dia itu berdiri di atas kulitnya sapi. Kemudian sebelah kanan ditarik 10 orang, sebelah kiri ditarik 10 orang kulit sapinya itu. Kira-kira apa yang terjadi kalau menurut pikiran kita? Kalau menurut pikiran kita apa yang terjadi? Orangnya jatuh. Sebelah kanan ini dari belakang, ditarik dari belakang, sebelah kanan 10 orang, sebelah kiri 10 orang. Kalau menurut pikiran kita, ya jatuh. Jangankan 10 orang, 1 orang saja mungkin jatuh. Tapi apa yang terjadi? Tidak gerak sama sekali itu. Siapa namanya? Abul Aswad Al-Jumahi. Justru kulitnya itu yang apa namanya? Anggap yang patah, yang robek itu justru kulitnya. Tapi Abul Aswad Al-Jumahi ini tidak gerak sama sekali, tidak geser sama sekali, tetap berada di atas kulitnya sapi. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musara'ah. Kemudian Rasulullah manggil, sini ngelawan saya aja. Luar biasa Rasulullah itu. Wa qala in saratani amantu bika. Kata Abul Aswad Al-Jumahi, jika kau mau berduel denganku dan jika engkau menang maka aku akan beriman kepadamu. Fasarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yu'min. Kemudian berduelah antara Abul Aswad Al-Jumahi vs Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Kalah lagi kalah. Tapi ini tidak diberi hidayah oleh Allah, sehingga walaupun kalah tetap tidak beriman kepada Allah, melanggar janjinya bahwa kalau Rasulullah itu menang dia akan beriman. Akhirnya tidak beriman. Rasulullah sangat kuat sekali. Wa amma quwwatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal jima'. Jadi kekuatan Rasulullah bukan hanya di dalam berperang, tapi di dalam berhubungan suami istri itu juga sangat kuat. Dalam satu riwayat, paham ya? Ya. Paham? Faqad qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan oleh Sayyidina Anas, innahu kana sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'i fi sa'atil wahidah minal laili wan nahar wa hunna 11. Rasulullah itu pernah mendatangi istrinya. Jadi mendatangi itu ya maksudnya berhubungan suami istri di dalam satu saat di malam hari dan di siang hari, itu bisa sampai menggilir istrinya yang ada 11. Mungkin itu dalam satu hari. Mungkin di siang harinya mungkin berapa begitu, 5, di malam harinya 6. Itu kuat.
Ya, manusia bisa tidak kira kuat, tidak akan kira kuat. Rasulullah itu bisa kuat sehebat itu di dalam berhubungan suami istri. Makanya ya wajar kalau Rasulullah itu istrinya banyak, karena kekuatannya berlipat, tidak sama seperti kekuatannya orang biasa. Wa akhraja Ibnu Mani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala tis'in niswatin fi dhahwah. Pernah juga dijelaskan bahwanya Rasulullah itu pernah mendatangi istrinya di waktu duha, 9 istrinya di waktu duha. Waktu duha itu kapan? Ya kira-kira anggap saja jam 7 sampai sebelum duhur. Itu bisa mendatangi sampai 9 istrinya. Manusia biasa bisa? Nggak bisa. Satu hari saja mungkin cuma 1 gitu loh. Ini masih belum dewasa. Wa an Safwan ibni Sulaim marfu'an atani Jibril bi kidrin fa akaltu minha fa'utitu quwwata arba'ina rajulan fil jima. Karena suatu ketika malaikat Jibril ini membawa semacam kendi, semacam wadah. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa itu dari surga. Kemudian di situ ada makanannya dan dimakan oleh Rasulullah. Setelah makan itu Rasulullah diberi kekuatan 40 orang di dalam berjima. Jadi Rasulullah itu kekuatannya hebat, kekuatan fisiknya itu hebat. Itu juga kekuatannya sama seperti kekuatan 40 orang yang terkuat. Sayyidina Ali saja loh, coba bayangkan. Bisa ngangkat benteng Hisnun Naim itu, yang itu tidak bisa diangkat oleh 40 orang. Sayyidina Ali itu bisa ngangkat. Itu 40 Sayyidina Ali itu, yaitu kekuatannya Rasulullah. Kekuatannya Rasulullah itu seperti itu. Dan Rasulullah diberi kekuatan 40 orang laki-laki min rijali ahlil jannah, dari penduduk surga. Kalau penduduk surga itu ya hebat, 40 ya hebat sekali. Satu saja penduduk surga itu bisa diriwayatkan ada seorang laki-laki mempunyai 1000 istri. Satu laki-laki itu ada yang mempunyai 1000 istri. Dan itu semuanya bisa diatasi. Iya, bisa diatasi. Bahkan saya pernah dengar waktu saya masih mondok, ada santri yang tanya sama kiainya, "Oh kiai, itu gimana caranya? Masa satu laki-laki punya istri 1000? Itu nanti suaminya itu tidak sempat pakai yang daleman itu kalau sampai 1000 itu." Iya, terlalu lugu santrinya itu. Apa kata gurunya? "Oh, kamu itu jangan nyamakan di surga sama seperti di dunia." Oh, kemudian dianalogikan oleh kiainya itu, oleh gurunya itu, "Begini loh, di surga itu kamu tahu, di dunia itu ada lampu mungkin ada 100, ya, ada lampu 100. Itu mungkin bisa jadi tombolnya cuma 1. Sekali tombol langsung hidup semua. Ya, gambarnya di surga itu seperti itu, bukan satu persatu. Bukan. Cukup pencet satu saja semuanya hidup gitu. Pencet satu saja semuanya hidup gitu. Jadi yang dipencet cuma 1. Yang lainnya hidup semuanya, paham enggak paham, yang penting ketawa. Insya Allah nanti paham sendiri. Iya, karena urusan rasa itu tidak bisa dijelaskan dengan kata. Tidak bisa. Kemarin ngaji ke Habib Taufik itu, dan saya juga pernah baca itu di kitab Ayyuhal Walad. Orang ya belajar ya Ayyuhal Walad ya? Sampai hatam ya? Hah? Sampai hatam ya? Lupa. Apa di streaming apa enggak ya? Lupa saya. Oh, Ramadan. Oh iya, itu harusnya di streaming gitu. Jadi dulu itu ada seorang yang impoten. Impoten itu tidak bisa berdiri itunya. Laki-laki yang impoten tidak bisa berdiri itunya. Kirim surat kepada orang yang sudah menikah. Isi suratnya, gimana rasanya orang berhubungan suami istri. Dibalas oleh yang punya pasangan itu, "Aku kemarin itu nyangkanya kamu cuma impoten,
ternyata ada satu gelar lagi, kamu ini di samping impoten juga tolol ternyata. Itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak usah jauh-jauh ke kitab Ayyuhal Walad. Di pondok saya dulu itu pernah ada santri yang nikah tapi kemudian masih tinggal di pondok. Nah, tidak boyong maksudnya, nikah tapi masih tinggal di pondok. Akhirnya di Pondok Putri itu yang pengantin baru ini diinterogasi sama santri-santri yang lain. Gimana rasanya malam pertama itu gimana? Itu diceritakan sampai semalam. Oh begitu. Itu mungkin tidak kira paham, jangankan semalam, sampai setahun juga tidak kira paham. Mau diceritakan dari huruf A sampai huruf Z tidak kira paham. Karena rasa itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Terlalu banyak kata-kata akan melahirkan dosa dan dusta. Tidak bisa. Makanya saya tidak percaya kalau ada orang bisa mendefinisikan cinta. Tidak bisa. Karena cinta itu perasaan. Perasaan itu tidak bisa dijelaskan dengan. Yang paling gampang itu begini loh. Misal saya lagi makan jeruk misalkan. Misalkan lagi makan jeruk. Di sini belum ada yang pernah makan jeruk. Kemudian setelah saya makan ada yang tanya, "Gimana rasanya jeruk?" Jeruk itu rasanya ya manis. Manis, ada yang manis, ada yang kecut. Yang kecut itu kan kadang-kadang pengalaman hidup aja, ada yang kecut juga itu. Misal saya bilang manis begitu. Manisnya seperti apa? Bisa enggak saya jelaskan? Enggak. Ya pokoknya manis kayak orang-orang itu. Pokoknya manis. Ya pokoknya ya apa ya? Pokoknya manis lah. Kamu enggak usah lihat saya terlalu lama nanti. Pokoknya manis. Enggak bakal bisa paham itu kalau dia tidak nyoba sendiri, tidak bisa. Makanya lagi-lagi rasa itu tidak bisa dijelaskan dengan tidak bisa. Itu hanya perwakilan saja. Ada orang yang mengartikan cinta itu hanya sepersekian persen saja. Wa fi riwayatin an Mujahid quwwata bid'in wa arba'ina rajulan min ahlil jannah. Rasulullah itu memiliki kekuatan di dalam berhubungan suami istri, yaitu lebih dari 40. Anggap saja 43 atau 49 itu bid'in wa arba'innya itu antara 3 sampai 9, itu namanya bid'in. Tadi kan 40, tapi ini ada riwayat yang mengatakan lebih dari 40, hampir 50 orang. Tapi bukan dari penduduk dunia, tapi dari penduduk surga. Jadi jangan terlalu suudzon, Rasulullah itu orang yang suka kepada perempuan. Ya karena memang Rasulullah kuat gitu loh. Wa an Zaid bin Arqam rafa'ahu anna rajula min ahlil jannah ayu'ta quwwata mi'atin fil akli wasyurbi wal jima'i wasyahwati. Dalam satu keterangan di sini disebutkan bahwasanya satu laki-laki, satu orang dari penduduk surga itu diberi kekuatan 100 orang di dalam makan, minum, jima dan syahwat. Jadi orang di surga itu walaupun makan banyak itu kuat. Coba orang di dunia makan 3 piring saja mungkin bisa enggak? Enggak bisa. Nah, kalau 1 sendok? Kurang. Tergantung sendoknya. Sendok yang buat bangunan itu kan banyak itu. bisa jadi 1 sendok saja sudah tidak kuat. Tapi di surga itu orang makan itu bisa sampai 100 kali lipat kekuatannya orang yang ada di dunia. Sampai ada yang tanya juga itu, nanti gimana kalau sudah terlalu banyak makan, buang hajatnya gimana? Di surga tidak ada WC, tidak ada toilet. Diceritakan bahwasanya orang itu kalau sudah kenyang, ya tidak ada kenyangnya sebenarnya. Itu paling cuma berkeringat sedikit itu. Jadi tidak ada sesuatu yang menjijikkan di surga itu. Tidak ada buang hajat, tidak ada yang meludah, tidak ada yang osengan, tidak ada yang macam-macam, tidak ada pokoknya. Di surga itu semuanya indah, tidak ada yang buang hajat. Kalau ada yang buang hajat nanti kan jadi ada pertanyaan lagi, siapa nanti yang bersihkan, siapa yang nyiram, tarifnya berapa? Hah?
Tidur? Tidak ada. Pokoknya enak-enak terus. Di surga itu semuanya enak-enak. Dan Rasulullah diberi kekuatan dari penduduk ahli surga sampai 40 orang dari penduduk ahli surga. Berarti 100 kali 40 berapa? Hah? 4.000. Nah, coba bayangkan 4.000 kekuatannya. Tapi Rasulullah ya seperti itu. Makannya sedikit, minumnya juga tidak banyak. Makanya kita ini sama Rasulullah itu bedanya cuma sedikit. Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita ini sedikit-sedikit makan. Rasulullah itu sedikit tidur, kalau kita ini sedikit-sedikit tidur. Rasulullah itu sedikit-sedikit puasa, kalau kita itu sedikit puasa. Jadi Rasulullah sama kita itu bedanya cuma sedikit. Dan itu terkait dengan kekuatan Rasulullah. Dan insya Allah pada pembahasan yang setelahnya kita akan membahas tentang pakaian Rasulullah, bagaimana Rasulullah memakai pakaian dan apa saja yang disukai dari pakaian Rasulullah itu apa saja, dan apa saja yang tidak disukai. Ini pembahasan yang amat sangat penting, karena seringkali orang itu berpakaian yang ditiru adalah bukan suri tauladannya, niru orang-orang barat macam-macam, sehingga berpakaiannya tidak mendapatkan pahala. Minimal orang itu memakai baju, memakai pakaian itu minimal pertama niatnya menutup aurat. Jangan cuma formalitas saja, rutinitas sehari-hari. Kita tiap hari kan pakai baju kan? Tapi niatkan pertama nutup aurat. Itu nanti akan dapat pahala. Kedua, mensyukuri nikmat. Karena kita ini masih bisa pakai baju, melindungi diri dari hal-hal yang membahayakan. Karena ini juga hal yang wajib. Yang yang keempat, misalkan untuk menyenangkan pasangan misalnya, dan niat-niat yang lain, sehingga kita berpakaian setiap hari kita mendapatkan pahala. Jangan sampai hal-hal yang mubah itu tidak membuahkan pahala. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.